Belakangan, kasus mafia tanah yang merugikan artis Nirina Zubir menjadi perbincangan hangat netizen. Kasus itu pun kian memanas. Nirina sempat dituding nikmati hasil penjualan aset. Nirina pun membantah ambil uang 600 juta rupiah dari Riri Kasmita dan mengaku sudah mengembalikannya. Sementara itu, terkait isu kakaknya yang dilaporkan atas dugaan penyekapan, Nirina menyerahkannya kepada hukum. Kabar lain datang dari pasangan Indah Permatasari dan Arie Kriting. Indah disebut jalani kehidupan sederhana dan jauh dari glamor usai menikah dengan Arie Kriting. Lantas benarkah Indah bahkan memakai pakaian yang sudah sobek? Silahkan, ujung-ujungnya kan memang biarkan kebenaran yang akan menunjukkan jalannya sendiri dan akhirnya juga akan terkuak dengan sendirinya kok. Kasus mafia tanah yang merugikan artis Nirina Zubir dan keluarganya semakin menjadi perbincangan di masyarakat. Diketahui penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dan melakukan penahanan terhadap Riri Kasmita, mantan ART keluarga Nirina, Endrianto, Farida, Ina Rosiana, dan Erwin Ridwan. Nirina tak menyangka Riri Kasmita yang dekat dengan keluarganya itu tega menggelapkan 6 sertifikat tanah milik keluarga Nirina hingga mengalami kerugian sekitar 17 miliar rupiah. Di tengah perjuangan Nirina untuk mendapatkan kembali hak milik ibunya, Nirina malah dituding oleh pihak Riri jika Nirina Zubir turut menikmati uang senilai 600 juta rupiah dari hasil penjualan aset mendiang ibunya Cut Indria Marzuki. Semuanya udah menerima, cuma jumlahnya bervariasi. Yang ada yang cash, ada yang via BCA. Dan itu saya pegang bukti transfernya. Ada buktinya ya Bang ya? Ada. Kalau ke Nirina itu berdasarkan kami sudah lihat rekening korannya Riri itu sekitar 600 juta ada. Kalau secara transfer itu 1M lebih. Tapi ada cash dan dipegang sendiri oleh almarhum Ibu Cut. Yang cash itu misalnya mobilnya disita, kemudian dijual, uangnya diambil oleh, baru dibuat perjanjian seolah-olah ini pembayaran dari hasil penggelapan. Begitu bunyi di dalam tanda terimanya uang itu. Mau istilahnya bilang saya menikmati hasil uang penjualan tanah atas nama siapa yang lagi disebutkan ini, itu tidak benar adanya. Saya punya buktinya, bahkan itu benar-benar buktinya tuh ada jelas nomor rekeningnya Riri Kasmita. Jadi intinya kembali lagi, ini kan semua lagi dalam proses ya. Jadi buat saya sih ya udah silakan, orang mau ngomong apapun di media silahkan. Ujung-ujungnya kan memang biarkan kebenaran yang akan menunjukkan jalannya sendiri dan akhirnya juga akan terkuak dengan sendirinya kok. Ini udah saya kuningin sekali, ada stabilonya dan di situ ditulis jelas sekali namanya Riri Kasmita. Kalau memang ini adalah duit dari hasil penjualan yang katanya saya nikmatin, yang ngapain saya balikin gitu kan? Ya udah, itu aja sih. Jadi tanggal transfer baliknya Februari. 02 tuh Februari ya. 18 Februari. Mendengar tudingan dari pihak Riri yang menyudutkan dirinya, Nirina Zubir pun mengungkapkan jika memang ada transferan masuk ke rekeningnya sejumlah 600 juta rupiah. Namun Nirina yang diselimuti rasa sakit hati itu juga menegaskan bahwa dirinya sudah mengembalikan uang tersebut kepada Riri Kasmita. Karena ketika ibundanya masih ada, uang tersebut awalnya akan digunakan untuk membeli rumah di Bali namun dibatalkan. Itu memang pernah terjadi, ada transfer uang. Di saat itu memang saya sedang ada keperluan yang memang melibatkan ibu saya, dan kemudian itu ya sebagai anak dan ibu gitu kan yang lagi ngomong, "Mam, ada ini kayaknya bagus juga nih Mam," gitu. Waktu itu kita sih ya saya jelas-jelas belak-belakan aja lah ya ngomongnya. Waktu itu kita pengen beli rumah di Bali gitu. Dan memang saya tidak saya ngomong sama ibu saya gitu, kayaknya seru nih Mam kita beli ini gitu kan. Tapi memang aku kan anggarannya tidak ada sebesar itu gitu. Terus tiba-tiba ibu saya juga ngelihat tempatnya, ibu saya juga naksir, ya udah ambil gitu kan. Mam, tapi nggak ada dana segitu gitu. Ya udah
gini aja deh, kamu nanti pokoknya jadiin, nanti uangnya ditransfer sama Riri, dia bilang gitu. Down payment-nya. Ya udah gitu kan. Dan yang terjadi memang itu, dia mentransferkan dana itu ke saya, ada 600 jutaan gitu. Terus, dan sebenarnya buat saya nggak salah ya, ini kan pembicaraan ibu sama anak, dan ibunya mengatakan bahwa akan ditransfer. Ya kalau misalnya transfernya dari dia, pokoknya ya, intinya saya udah terima itu uang memang. Terus kemudian ternyata ke depannya ada satu cerita yang nanti akan saya ceritakan, tapi nggak usah di sekarang, tapi kita make it short aja ya. Make it short dengan jadi akhirnya ternyata itu tidak jadi dibeli gitu kan. Dan akhirnya begitu tidak jadi dibeli, saya kembalikan dong dananya gitu. Bahkan saya kembalikan dananya itu ditransfer balik ke rekeningnya Riri Kasmita. Tak hanya mempertanyakan tentang tudingan dirinya yang disebut menikmati hasil penjualan aset, Nirina Zubir juga turut mempertanyakan tentang salah satu kakaknya yang dilaporkan ke polisi atas dugaan penyekapan. Meski telah ditahan, rupanya Riri Kasmita juga membuat laporan terhadap kakak Nirina Zubir, Fadlan Karim. Bahkan Nirina tak habis pikir lantaran keluarganya yang menjadi korban kini malah dilaporkan oleh sang pelaku, Riri dan suaminya yang telah dibantu oleh ibunya selama ini. Dengan tegas, Nirina pun membantah terkait tuduhan penyekapan tersebut dan menyerahkan kasus itu kepada pihak berwajib. Agenda ke Polres hari ini dalam rangka mencari informasi berkaitan dengan pelimpahan laporan kami ke dari Polda ke Polres Jakarta Barat. Yaitu laporan yang dibuat oleh klien kami Riri Kasmita. Yang dilaporkan adalah Fadlan. Tadi sudah koordinasi dengan penyidiknya dari Polres bahwa besok seharusnya klien saya sudah dimintai keterangan lanjutan. Namun saat ini saya harus melakukan koordinasi dengan pihak Polda karena klien kami dalam tahanan Polda. Jadi untuk menceritakan bagaimana mekanismenya, bagaimana Polres Jakarta Barat bisa mendapatkan keterangan dari klien kami. Pakai logika aja. Di mana letak penyekapan kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya dengan handphone, bisa katanya membawa polisi ngelapor ke tempat kita. Lah, gimana caranya penyekapan kalau lu bisa ke kantor polisi gitu loh? Di mana? Kecuali kita, dia nggak boleh pergi apa segala macam ini. Handphone diambil. Ya boleh itu bilang penyekapan. Orang dia bawa handphone, dia bisa ngecek setiap hari, dia bisa ngecek ke 5 cabangnya si frozen food ini. Itu gimana caranya kalau dia disekap? Sebelumnya, pihak Riri Kasmita yang diwakili oleh kuasa hukumnya Syahrudin dan Putra Kurniadi menyebutkan bahwa Riri dan suaminya mengalami penyekapan sejak 1 tahun lalu, yaitu pada Oktober 2020. Disebutkan kliennya itu tidak bisa keluar rumah dengan bebas, di mana Riri dan keluarganya merasa kebebasan mereka dirampas, sehingga melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Tidak diizinkan keluar rumah ya. Jadi diizinkan itu hanya boleh satu, suami atau istri. Ya, jadi sementara setiap hari itu klien kami itu ditagih uang pembayaran terhadap sertifikat yang telah diceritakan oleh saudara Nirina ya. Nah, jadi atas dasar itulah klien kami juga melapor. Kebebasan klien kami itu dihalang-halangi. Kurang lebih 1 tahun lebih, karena Oktober ya. Terus berakhir setelah dipanggil polisi, kemudian ditahan. Sementara itu, bak terus diuji kesabarannya. Nirina Zubir kini juga fokus terhadap ayah dan suaminya. Diduga, keduanya jatuh sakit karena turut mengkhawatirkan kasus mafia tanah yang sedang dihadapi keluarganya itu. Bahkan Nirina tak ingin kondisi ayahnya, Zubir Amin, semakin drop, sehingga dirinya menghentikan update terkait kasus penggelapan sertifikat tanah tersebut. Saya masih ketemu adikku yang ketiga. Halo. Nih, aku
aku tuh sekarang kepalaku tuh lagi kebagi, ya udah pasti kan saya sebagai ibu saya harus mikirin kesejahteraan anak-anak saya juga. Saya sebagai istri, saya juga memikirkan suami saya yang baru saja keluar dari rumah sakit gitu kan. Dia terkena liver yang perlu istirahat. Kemudian bapak saya juga sekarang, jadi saya kebelahnya tuh banyak gitu. Bapak saya masih di rumah sakit dan kondisinya gimana ya? Gitu. Kondisinya dibilangin membaik juga belum terlalu, dan ini udah terhitung kurang lebih 20 hari kita berada di rumah sakit ya gitu. Tapi memang sesegera mungkin kami juga dari kemarin dari keluarga tuh lagi memikirkan gimana caranya deh kita keluarkan aja ya dari rumah sakit, kita rawat di rumah. Nah dengan itu tuh pasti akan mengambil lebih banyak lagi waktu saya juga gitu loh. Jadi sekarang fokus saya anak, keluarga, kerja, dah. Kalau kasus kan sudah ada para penyidik, sudah ada polisi yang sedang menangani, ada lawyer juga. Bahkan ini kita juga masih kemarin aja kan Pak Petrus juga sudah mengatakan apakah juga akan ada tersangka lainnya gitu. Nah itu jadi everyday itu kita tuh lagi menunggu apa nih kabar berikutnya. Semenjak dari preskon kemarin itu kami sudah tidak terlalu mengupdate lagi ke bapak saya gitu kan, karena saya tahu dengan bapak saya itu kena berapa hari sebelum preskon juga ya gitu. Jadi saya nggak mau membebani, keluarga juga sudah memutuskan untuk jangan dikasih detail-detailnya lagi gitu. Tapi ya udah sekarang kita lihat aja gitu. Tapi kita bisa lihat sih dia hari per hari tuh kayak drop gitu loh. Kita tuh sampai mikir apa tahu ya, apa ngerasa ya gitu loh. Jadi ya ini gitu. Nirina juga membeberkan bahwa suaminya Ernest Fardian Syarif merasa sedih karena tak bisa mendampinginya menghadapi kasus mafia tanah. Kendati begitu, Nirina mengaku ia mendapat dukungan penuh dari suaminya. Bahkan dirinya tak ingin menambah beban pikiran suaminya lantaran masih dalam kondisi pemulihan karena sempat dilarikan ke rumah sakit. Ernest ya sekarang dia masih belum ini ya, lagi fokus ke pemulihan, bahkan kita juga sekarang tuh banyak banget waktu yang apa ya kepake sampai, dan suami saya kan juga sekarang lagi pemulihan juga masih belum bisa olahraga apa segala macam. Jadi ya fokus di pemulihan, apalagi dia juga ada tanggal tertentu yang dia akan bekerja gitu. Jadi benar-benar di rumah, benar-benar istirahat, dan ya itu tadi ya dia benar-benar kayak dia sedih nggak bisa ngedampingin saya gitu loh.